Welcome home. Apa kabar semuanya? Kakak percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat, kuat. Kita akan bersama mengikuti ibadah kita pada kesempatan kali ini. Berhubung kita masih di dalam PPKM, oleh sebab itu kita akan mengikuti ibadah secara online. Mari kita akan bersama membuka ibadah kita di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Pada kesempatan kali ini kami akan bersama mengikuti ibadah Hope, ibadah pemuda secara online. Oleh sebab itu Engkau berkati, pimpin ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berkumpul satu hati kita mau angkat pujian kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari semuanya kita siapkan hati kita siapkan tubuh kita mau puji, kita mau senangkan Dia. Haleluya, menaikkan syukur. Siapa di sini kita mau puji namanya. Haleluya. Puji Tuhan.
siapkan hati kita. Kita mau menyembah, kita mau angkat pujian kita kepadamu. Kita percaya bahwa ketika kita bersyukur, ada mukjizatnya. Ada penyertaannya atas hidup kita. Dia yang mengerti kita. Dia yang tahu isi hati kita. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang
surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat setiap pujian yang sudah kami naikkan pada sore hari ini Tuhan. Kini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bekerjalah atas kami semua Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu tertanam dalam hati kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Engkau yang kiranya berikan hikmat kebijaksanaan-Mu supaya hamba-Mu dapat membawakan firman-Mu kepada kami dan kami dapat menjadi terberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau tutup bungkus kami dalam kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali rasanya saya bisa dipercayakan untuk melayani semua teman-teman Hovers. Berterima kasih untuk Tuhan Yesus yang melalui hambanya, Kak Cornel, yang telah mempercayakan saya untuk melayani kalian semua. Puji Tuhan. Kita akan bersama-sama membahas suatu topik yang menarik. Tema yang diberikan kepada saya yaitu The Freedom That Jesus Promised. The Freedom That Jesus Promised. Artinya, kebebasan yang Tuhan janjikan. Kebebasan yang Tuhan janjikan. Mengenai kebebasan, setiap orang pasti punya hasrat untuk bisa hidup bebas. Benar bukan? Siapa sih yang tidak senang untuk hidup bebas? Atau siapa sih yang mau hidupnya dibatasi? Pasti tidak ada yang mau, ya kan? Apalagi anak-anak muda pasti maunya hidupnya bebas. Adam dan Hawa saja kita tahu bersama ceritanya. Di Taman Eden Tuhan sudah melengkapi mereka dengan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Fasilitas mereka lengkap. Apapun yang mereka butuhkan lengkap. Ada semuanya. Tapi Tuhan hanya kasih satu batasan dan itu mereka langgar. Dan kita bisa lihat bersama harga yang harus kita bayar sebagai keturunan Adam dan Hawa karena hasrat kebebasan yang Adam dan Hawa lakukan. Karena kebebasan yang mereka rindukan. Nah, emangnya kebebasan itu apa? Apa itu kebebasan? Nah, kita akan bersama-sama mengetahui apa itu sebenarnya kebebasan. Nah, kebebasan menurut anak-anak muda kita ini, umumnya kebebasan dalam pikiran kita, bebas itu tidak ada hambatan sama sekali. Menurut kita, manusia, kebebasan itu artinya tidak ada hambatan sama sekali. Apalagi anak-anak muda, semua dari kita pasti berpikir bahwa kita tuh harus punya kebebasan untuk berekspresi. Kita mau punya kebebasan untuk melakukan apapun yang kita sukai. Kita mau bebas bergaul dengan siapapun. Kita mau bebas memposting hal apapun di sosial media kita. Kita juga mau bebas untuk membuat keputusan kita sendiri. Itu kan yang kita suka kan? Nah, kita juga pasti punya keinginan pengen ya jalan sampai tengah malam tanpa harus disuruh pulang cepat sama papa mama. Terus kita juga nggak mau kalau ada intervensi dari orang lain terhadap hidup kita. Kita mau mencari kesenangan-kesenangan kita sendiri. Nah, tidak mau dibatasi hukum atau orang lain, tidak mau dibatasi oleh kelemahan fisik, tidak mau dibatasi oleh keadaan keuangan, tidak oleh apapun. Itulah definisi kebebasan yang kita pikirkan secara manusia. Tapi apakah itu adalah pemikiran yang benar? Seharusnya bukan itulah pemahaman yang kita mengerti sebagai anak-anak Tuhan. Karena kebebasan itu bukanlah hal-hal yang seperti kita pikirkan tadi. Fakta yang harus kita ketahui adalah kita tidak akan pernah puas dengan hal apapun yang kita inginkan di dunia ini. Kita tidak akan pernah puas. Alasan kenapa kita ingin bebas apa?
karena kita mau merasakan kebahagiaan, karena kita mau bahagia. Tapi kita tidak menyadari kemaksimalan hidup kita itu tidak ditentukan oleh perkara-perkara dunia, melainkan hanya dari Tuhan Yesus. Terkadang dalam kehidupan spiritual kita khususnya, kita seringkali mengalami naik turun. Bahkan mungkin lebih banyak turunnya daripada naik. Mungkin kita mengalami lebih banyak kegelisahan daripada damai. Kita merasakan lebih banyak ketakutan daripada iman yang membuat kita berani, yang membuat kita kuat. Bahkan kita mungkin melihat bahwa apa yang kita alami itu lebih banyak kegagalan daripada kesuksesan. Saya ingin bersaksi sebentar. Pengalaman yang saya rasakan, saya dari semenjak kecil, saya sangat ingin suatu kebebasan. Saya rindu bisa hidup bebas. Bahkan sampai saya suka tulis di kertas, terus saya tempel di buku utama, saya tempel di meja belajar saya tulis di meja di sekolah. I want to be free like a bird in the sky. Aku mau bebas seperti burung di udara. Itu yang saya inginkan. Saya pengen banget hidup bebas. Kemudian berjalannya waktu, akhirnya saya memutuskan bahwa saya ingin dibaptis di umur saya yang ke-16 tahun. Di situ saya lahir baru. Namun faktanya, lahir barunya saya itu tidak membawa saya kepada perasaan bahwa saya telah bebas. Lahir baru itu di saat itu saya merasa itu tidak ada pengaruhnya apa-apa dalam hidup saya. Karena kebiasaan-kebiasaan lama yang buruk itu masih menghantui. Bahkan hal-hal yang baru, dosa-dosa yang baru datang untuk menggoda saya. Bahkan emosi saya yang tidak jelas itu juga selalu membingungkan saya. Saya tidak mendapatkan kebebasan itu, bahkan setelah saya dibaptis. Lalu kemudian suatu saat saya akhirnya mendapatkan apa yang saya inginkan itu. Di suatu titik saya bisa mendapatkan apa yang saya rindukan itu, yaitu kebebasan dalam pemikiran saya pribadi. Saya akhirnya bebas untuk bergaul dengan siapapun. Saya akhirnya bisa bebas kemanapun saya pergi tanpa ada larangan orang tua, tanpa saya harus disuruh-suruh, kamu pulangnya jam 10 ya, kamu pulang jam 9, tanpa ada intervensi dari siapapun. Bahkan saya memiliki uang yang cukup untuk saya pakai berfoya-foya. Saya dapat kebebasan yang saya mau itu. Tapi setelah itu saya jalani, saya kembali dalam perasaan tidak puas. Saya kembali dalam perasaan bahwa semuanya kurang. Saya mau lebih lagi. Tetap kurang meskipun saya sudah mendapatkan kebebasan yang saya inginkan itu. Dari situ saya menyadari satu hal, bahwa bukan kebebasan itu yang saya perlu. Bukan kebebasan jenis foya-foya, bukan kebebasan bergaul dengan siapapun, bukan kebebasan saya bisa melakukan hal-hal duniawi apapun yang saya inginkan. Bukan itu yang saya perlu. Kemudian saya memahami, karena pengalaman tersebut, bahwa kebebasan itu tidak perlu dicari. Kita tidak perlu mencari kebebasan. Tapi kebebasan akan kita rasakan jika kita bisa bersyukur. Itu yang saya alami. Di saat saya bisa bersyukur, saya bisa melihat bahwa dunia ini begitu indah. Saya bisa memahami bahwa segala sesuatunya saya bisa nikmati dengan bebas. Puji Tuhan. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kebebasan yang Yesus janjikan. Kebebasan macam apa yang Yesus janjikan itu? Kita buka bersama di dalam Yohanes pasal 8 ayat 32. Yohanes pasal 8 ayat 32. Kita bacakan bersama-sama. Saya rindu rekan-rekan Hovers juga tetap membuka Alkitab kalian masing-masing dan kita akan membacakan ayat ini. Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran,
dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Sekali lagi, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Inilah suatu kebebasan yang Tuhan janjikan, hidup merdeka. Yesus menjanjikan kita sebuah kebebasan jika kita hidup dalam kebenaran. Karena selama kita benar, kita tidak akan dibelenggu oleh hal-hal yang membinasakan. Contohnya saja, di saat kita mengendarai sebuah motor atau mobil atau kendaraan apapun, kita akan merasa aman, kita akan tidak takut untuk mengendarai kendaraan jika kita tahu bahwa kita mengikuti semua aturan dengan benar. Kita berkendara dengan benar. Itu yang akan kita rasakan jika kita benar. Tapi sebaliknya, jika kita tahu bahwa kita salah, kita melanggar, bisa saja kita mengalami kecelakaan. Atau mungkin kita ditilang oleh polisi. Nah, inilah yang bisa menggambarkan tentang kebebasan yang daripada Tuhan itu. Bagaimana di saat kita hidup benar, kita tidak akan takut. Bahkan meskipun karena kebenaran kita tetap masuk dalam bahaya, percayalah bahwa Tuhan itu adil. Dan Dia yang Maha Kuasa akan menunjukkan keadilannya dalam kehidupan kita. Itulah kebebasan yang Tuhan janjikan. Itulah yang harus kita pahami sebagai anak-anak Tuhan. Yaitu kita bebas dari mara bahaya atau kebinasaan jika kita hidup dalam kebenaran. Lalu, bagaimana caranya agar kita hidup dalam kebenaran? Bagaimana caranya agar kita hidup dalam kebenaran? Yang pertama, menjadi murid yang taat. Menjadi murid yang taat. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 31b, firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jika kita menjadi seorang murid Yesus yang baik dan taat, kita pastinya akan mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Kita pasti akan mengerti setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena murid yang baik pasti punya sifat yang mau mendengarkan setiap perkataan gurunya. Dalam konteks saat ini, Yesuslah yang menjadi guru kita. Pasti kita mau mendengarkan setiap perkataan Yesus. Dan kita bisa mengaplikasikan setiap apapun yang Tuhan Yesus firmankan dalam kehidupan kita. Sehingga kita pun dapat menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan, dalam Yesaya pasal 50 ayat 4, Yesaya pasal 50 ayat 4 dikatakan, "Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid." Begitulah kita harus selalu menjadi murid yang baik, sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Mari terus dengarkan apa yang Tuhan firmankan. Mari terus dengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan mengarahkan kita ke jalan yang benar, ke jalan kebenaran. Bagaimana kita hidup dalam kebenaran. Itu yang pertama. Dan cara yang kedua untuk kita hidup dalam kebenaran yaitu melepaskan keinginan daging. Mungkin dari kesaksian yang tadi saya sudah sampaikan, rekan-rekan Hovers semua dapat melihat bagaimana keinginan daging saya yang sangat besar. Saya sangat ingin bisa bebas melakukan hal apapun yang saya inginkan secara manusia. Saya ingin foya-foya, saya ingin bergaul dengan siapapun sesuka saya ingin pergi kemanapun yang saya suka, saya ingin melakukan setiap apapun yang saya inginkan tanpa larangan dari siapapun. Itu adalah keinginan daging. Tapi jika kita mau hidup dalam kebenaran, kita tidak bisa hidup dalam kedagingan lagi. Karena kehendak Tuhan sangat bertentangan dengan kehendak daging. Di dalam Galatia 5 ayat 17 dikatakan, "Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki." Kehendak kita dan kehendak Tuhan itu berbeda. Kehendak kita sebagai manusia itu berbeda dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita ambil
kita cari tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Dan kita lakukan itu semua. Kita adalah milik Kristus yang sudah semestinya bisa melepaskan keinginan-keinginan daging. Itu sudah menjadi keharusan dan kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Yaitu dalam Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini adalah cara kedua, bagaimana kita bisa hidup dalam kebenaran. Keinginan daging itu benar-benar bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita salibkan daging kita. Mari kita setidaknya perlahan demi perlahan. Jika masih belum bisa langsung berbalik, jika kita masih belum mampu, yang penting kita mau melangkah terlebih dahulu. Mulailah dari satu langkah kecil saja. Dan saya yakin dan percaya di saat kita mau berkomitmen untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, perlahan pasti kita bisa menghilangkan keinginan daging kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dan selanjutnya, yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa hidup dalam kebenaran? Yaitu percaya pasti ada berkat dalam kebenaran. Kita harus memiliki kepercayaan ini. Hidup dalam kebenaran tidak hanya akan membebaskan kita, tapi Tuhan juga menjanjikan bahwa segala sesuatu yang kita perlu pasti akan Tuhan berikan di saat kita hidup dalam kebenaran. Dalam Matius 6 ayatnya yang ketiga dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang menjadi keperluan kita saat ini? Apa yang menjadi kerinduan kita saat ini? Di saat kita mencari Tuhan, di saat kita terlebih dahulu mendahulukan kebenaran Tuhan, percayalah segala sesuatu yang kita perlukan, Tuhan pasti cukupkan. Tuhan pasti adakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sungguh Tuhan itu tahu apa yang kita perlukan. Kita jangan berpikir bahwa misalnya ya, aduh aku mau uang 5 juta. Tapi Tuhan tahu kita tuh perlu atau enggak. Kita harus bisa membedakan mana keinginan daging dan mana keperluan. Mana keinginan dan keperluan. Kalau kita hanya ingin, Tuhan bisa saja memberikannya, tapi Dia akan melihat apakah itu akan membawa berkat dalam hidup kita, apakah itu akan membawa dampak positif dalam kehidupan kita. Tetapi percaya, sebenarnya yang engkau perlukan, yang kita semua perlukan itu Tuhan berikan. Asal hidup kita dalam kebenaran. Percaya deh, teman-teman semua bisa saksikan sendiri nanti di saat kita bersama-sama hidup dalam kebenaran, bagaimana Tuhan mengadakan setiap keperluan-keperluan kita, bahkan lebih dari apa yang kita perlukan. Keinginan-keinginan yang tak terpikirkan sekalipun, Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu, marilah kita hidup dalam kebenaran. Percayalah bahwa Tuhan itu akan memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Hiduplah dalam kebenaran sehingga kita akan memperoleh kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan itu akan membawa kita kepada kekekalan dan memberi hidup yang maksimal bagi kita. Hiduplah dalam kebenaran sehingga kita akan memperoleh kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan itu akan membawa kita kepada kekekalan dan memberi hidup yang maksimal bagi kita. Hidup yang maksimal. Bukan berarti itu hidup yang bahagia terus. Bukan berarti itu adalah hidup yang selalu baik-baik saja. Hidup maksimal itu kita tetap merasakan suka dan duka. Tapi maksimal itu berarti bagaimana kita bisa menikmati hidup kita yang diberkati oleh Tuhan. Itulah sebenarnya kebebasan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa bebas melakukan hal-hal apapun sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa bebas untuk pergi ke sana kemari, bagaimana kita bebas menghirup udara segar. Bagaimana kita bisa bebas dari berbagai macam sakit penyakit. Percayalah, itu yang kita perlukan. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya rindu kita kembali memahami makna kebebasan dalam kehidupan kita. Jangan terus-menerus kita mencari hal-hal duniawi, tapi pikirkanlah apa yang di atas.
Pikirkanlah kebebasan yang sebenarnya benar-benar kita perlukan, bukan kebebasan yang kita inginkan. Puji Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kita mau bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Kembali kami diajarkan bagaimana janji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa Engkau Tuhan yang akan memerdekakan kami, Engkau Tuhan yang akan membebaskan kami, dan kami percaya bahwa hidup kami selalu aman dalam tangan Tuhan. Hidup kami selalu ada dalam jaminan tangan Tuhan. Kebebasan kami bukan lagi kebebasan berdasarkan keinginan kami secara manusiawi, melainkan kebebasan kami yaitu di saat kami bisa bersyukur dengan apapun yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kebebasan kami yaitu di saat kami bisa menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami bisa mengerti dan memahami setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Meteraikanlah segenap kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami, agar kami bisa selalu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa ucapan syukur kami kepadamu, dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.